Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah betul ini dengan Ibu Sri, alamat Balai Rejo Watuagung, tempat tanggal lahir Wonogiri 18 Mei 1987? Ya, betul. Betul Ibu. Perkenalkan, saya dengan perawat Rina yang bertugas pada shift pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif yang tujuannya agar Ibu mengetahui manfaat dari menyusui. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, sebelumnya saya berikan penjelasan tujuan khusus dari pendidikan kesehatan ASI eksklusif ini Ibu. Nah, tujuannya saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, kandungan dan komposisi ASI, cara memperbanyak produksi ASI, cara menyimpan ASI, dan penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Jadi seperti itu Ibu. Nah, Ibu sebelumnya udah tahu apa itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Ya, sudah. Apa sih Bu ASI eksklusif itu? ASI eksklusif itu yang diberikan sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan. Jadi, ASI eksklusif itu merupakan air susu yang diberikan pada bayi baru lahir sampai bayi usia 6 bulan tanpa makanan pendamping apapun ya Bu. Oke. Nah, untuk kenapa sih ASI itu baik untuk bayi? Yang pertama, meningkatkan bonding atau kedekatan ibu dan bayi. Kedua, lebih mudah dicerna. Ketiga, tidak perlu banyak persiapan dan alat. Keempat, selalu tersedia kapan saja. Kelima, mengandung faktor pertumbuhan. Dan yang terakhir, melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi. Nah, sekarang manfaat menyusui. Manfaat menyusui ini ada 3 Ibu. Yang pertama, menyusui ini mengurangi resiko bayi terkena infeksi dan penyakit. Kedua, menyusui ini menyediakan nutrisi yang ideal bagi bayi dan meningkatkan bonding atau kedekatan ibu dan anak. Yang terakhir, menyusui ini mengurangi resiko ibu terkena osteoporosis, diabetes, dan kanker rahim. Nah, untuk kandungan gizi air susu ini bisa dibaca Ibu, antara kandungan air susu ibu dan air susu pada sapi ini jelas berbeda dari energi, lemak, KH, W, kasein, kalium, natrium, kalium, kalsium, besi, dan zinknya. Ya. Itu Ibu. Nah, selanjutnya komposisi nutrisi pada ASI. Pada hari pertama kelahiran, kandungannya terdapat kolestrum yang kaya akan antibodi sel darah putih, kaya vitamin A, pencahar serta melindungi usus dan pencernaan. Pada 6 minggu di dalam ASI ini terkandung konsentrasi antibodi yang paling tinggi. Pada 3 bulan di dalam ASI terkandung kalori yang berguna untuk menambah berat badan, terutama untuk otot dalam masa pertumbuhan utama si kecil. Pada 6 bulan di dalam ASI terkandung asam lemak omega tinggi untuk perkembangan otak. Dan pada 12 bulan di dalam ASI terkandung kalori dan asam lemak omega tinggi untuk pertumbuhan otot dan perkembangan otak. Selanjutnya, cara memperbanyak ASI. Cara memperbanyak ASI ini yang pertama, sering menyusui. Semakin sering ASI diberikan, maka semakin banyak pula produksi hormon oksitosin yang berdampak terhadap lancarnya ASI. Kedua, konsumsi makanan sehat. Yang ketiga, banyak minum. Yang keempat, emosi yang stabil. Dan yang terakhir, dukungan keluarga. Nah, untuk cara memeras ASI yang baik itu seperti ini Ibu, bisa dilihat. Ya. Selanjutnya, cara penyimpanan ASI. Dalam wadah tertutup suhu ruangan, biasanya ASI bertahan 3-4 jam. Untuk kulkas 0-4 derajat Celcius, biasanya ASI bertahan 3-8 hari. Untuk freezer kulkas 1 pintu bertahan 2 minggu. Cooler dengan ice pack bertahan 24 jam. Kulkas bertahan 24 jam. Freezer kulkas 2 pintu bertahan 3 bulan. Deep freezer -18 derajat bertahan sampai 6 bulan. Nah, cara memberikan ASI eksklusif bagi ibu bekerja ini ada 10 Ibu. Lancar menyusui, sukses bekerja. Yang pertama, persiapan. Siapkan diri sejak masa kehamilan. Kedua, cuti.
Jika memungkinkan, ambil cuti yang lebih panjang. Ketiga, dukungan. Cari dukungan dari suami, pengasuh yang akan membantu, rekan kerja, dan atasan. Teman belajar. Temukan ibu lain yang juga bekerja dan mampu dan menyusui. Bertukar informasi, tips, dan trik akan membantu kelancaran. Kelima, memerah. Kuncinya adalah latihan. Semakin sering dilakukan, maka akan semakin mahir. Keenam, koordinasi. Diskusikan dengan pengasuh dan siapkan langkah yang perlu dilakukan saat kita kembali bekerja. 7, fasilitas. Pastikan tempat kita bekerja memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung ibu menyusui. Kedelapan, jadwal. Idealnya memerah 2-3 jam sekali. Simulasi. Sebelum kembali bekerja, lakukan kegiatan di luar rumah di jam yang sama saat kelak kembali kerja. Dan yang terakhir, komitmen. Pastikan komitmen dukungan dari sekitar. Jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Sudah nggih, Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Saya rasa tidak. Tidak ada. Kalau begitu saya yang bertanya nggih, Bu. Oke. Jadi saya kan menjelaskan manfaat menyusui. Nah, manfaat menyusui ini ada apa saja, Ibu? Manfaat menyusui itu mengurangi resiko bayi terinfeksi dan penyakit. Mengurangi resiko bayi terkena infeksi dan penyakit. Ya. Nah, selanjutnya ada apa saja, Ibu? Mengurangi ibu terkena osteoporosis. Mengurangi resiko ibu terkena osteoporosis. Ya. Ya, betul. Nah, kalau untuk cara memperbanyak ASI itu caranya seperti apa, Ibu? Cara memperbanyak ASI yaitu sering menyusui, konsumsi makanan sehat, banyak minum air putih. Baik, Ibu, saya rasa Ibu sudah jelas nih dengan materi yang saya sampaikan. Oke. Baik, Ibu, saya rasa sudah cukup jelas. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Untuk selanjutnya nanti akan ada pemeriksaan fisik. Nah, jika saya ini kan sudah selesai nggih, Bu, untuk Oke. penyampaian materinya. Saya izin berpamitan nggih, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.